Oke, di sini nanti kita akan bahas dua bahasan. Yang pertama adalah movie clip, yang kedua adalah motion pad ya. Yang pertama yang mudah dulu kita bahas movie clip ya. Apa itu movie clip? Yaitu objek yang di dalamnya dia bisa beranimasi atas dirinya sendiri. Ya. Movie clip itu yaitu objek yang di dalamnya bisa animasi terhadap dirinya sendiri. Jadi selain animasi yang Anda gerakkan melalui timeline yang ada di scene 1 ya, melalui timeline yang ada di scene 1 nanti juga bisa dianimasikan di dalam timeline di dalam objek itu menggunakan timeline yang ada di objeknya sendiri ya. Jadi contoh seperti ini. Contoh sederhananya saya bikin kotak ya berwarna merah misalnya. Ini alfanya saya kembalikan ke 100% ya. Merahnya kita bikin agak gelap aja biar tidak terlalu jreng. Oke. Jadi di sini sudah saya buat satu objek ya. Kemudian bagaimana membuat movie clipnya? Objek ini kita convert, klik kanan, kemudian sudah direkam, Pak. Sudah, Mas. Ya. Sudah. Ya. Terima kasih untuk mengingatkan meskipun terlambat ya. Daripada tidak sama sekali. Nah, ini sudah saya rekam ini. Ya. Nah, ini klik kanan kemudian convert to symbol atau shortcutnya F8. Oke, enggak apa-apa. Yang mau gabung-gabung silahkan ya. Yang mau gabung saya sini ya. Convert ke simbol, kemudian nanti muncul dialog convert to symbol ya, yang mana ini nanti akan masuk ke dalam library ya. Jadi tipenya kita pilih yang movie clip ya. Ada movie clip, ada button, ada grafik. Button untuk tombol, grafik ya sekedar gambar saja ya. Tetapi movie clip ini adalah dia bisa beranimasi di dalam dirinya sendiri. Contohnya di sini saya mau kasih nama kotak, ya, kemudian type-nya movie clip, tinggal ditekan OK, ya. Maka di bagian properties di sini bukan lagi shape, tetapi berubah menjadi movie clip. Ya. Penampilannya di sini juga sudah berbeda. Kemudian kita cek di library, apakah masuk? Ternyata masuk, ya, sudah masuk di library. Kemudian bagaimana caranya, teknisnya dia bekerja? Anda lakukan edit di badannya kotak ini, di objek movie clip ini dengan cara double klik di objeknya seperti ini. Nanti akan Anda lihat di bagian atas ada scene 1 kemudian masuk movie clip kotak. Ya. Di bagian atas ada scene 1 dan movie clip kotak. Misalnya di sini kita akan animasikan. Ya. Ingat, ini bukan di scene 1 yang di luar simbol, tapi kita masuk ke dalam simbol dengan cara double klik seperti ini. Indikasinya Anda lihat di bagian sini ada lambang movie clip dan ada tulisan nama objeknya. Kita tadi kasih nama kotak. Ya. Kotak. Kemudian di sini misalnya kita akan memutar objeknya dengan cara klik kanan di frame 1, kemudian create motion twin boleh, shape twin juga boleh, ya. Classic juga boleh. Ya. Kalau motion twin nanti akan jadi seperti ini, tinggal tekan OK. Di library akan muncul simbol 1, biarkan aja karena simbol dari kotaknya ini sendiri ya. Kemudian di frame 24 ya, karena kita pakai 24 fps, di frame 24 ini kita tambahkan keyframe baru dengan cara klik kanan insert keyframe ya. Sedangkan bedanya sekarang ada keyframe position, scale, skew, rotation atau all. Kita pilih yang all saja. Ya, karena mungkin kita akan menerapkan beberapa fungsi dari transformasi. Ya.
Oke, sekarang di frame 24 sudah kita buat keyframe baru, kemudian ini kita putar. Putarnya menggunakan transform tool. Yang ada di sini shortcutnya adalah key. Ya. Misalnya nih mau kita putar ke kiri, ya, ke bawah 180 derajat seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Atau saya Ctrl Z, ya. Jadi belum memutar, Ctrl Z lagi. Nah, masih diam, ya, masih diam. Kemudian saya ke properties, ya, ke properties. Di sini kita rubah isi dari rotation count. Di sini kita rubah ke 1 misalnya. Berarti dia berputar sebanyak 1 kali. Ya. Coba sekarang kita geser. Nah, otomatis dia bergerak sebanyak 1 kali. Arahnya ini ada clockwise dan ada counter clockwise. Ini searah jarum jam, yang satunya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Ini diputar secara otomatis. Ya. Kalau sudah, saya kembalikan ke selection, kemudian kita exit ke scene 1. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini di scene 1 keyframe-nya cuma ada 1, ya. Keyframe-nya cuma ada 1. Layernya saya kasih nama layer movie clip, saya singkat MC kotak. Kalau disingkat MCK, ya, gak enak. Makanya saya singkat MC kotak, gini aja. Ya. Di keyframe 1 hanya ada 1 keyframe saja. Sedangkan ketika objek ini saya double klik, nah di sini tadi yang saya animasikan dengan cara diputar. Berarti dia berputarnya di dalam simbol, ya, di dalam simbol movie clip. Kemudian kembali ke scene 1, coba Pak dianimasikan. Kalau di enter tidak bisa, ya, karena enter itu untuk menjalankan timeline di scene 1. Bagaimana melihat hasil akhirnya? Dengan cara Ctrl Enter. Nah, maka dia akan berputar sesuai dengan yang kita animasikan ketika masih dalam posisi di dalam simbol. Ya. Lantas apa bedanya Pak? Nah, sekarang begini. Tadi kita sudah menganimasikan dengan cara memutar di dalam simbol objek ini, ya, dengan cara double klik seperti ini kita animasikan. Terus saya kembali ke scene 1 di mana hanya ada 1 keyframe saja. Ini akan saya beri klik kanan kemudian create motion twin, ya. Create motion twin. Selanjutnya di frame 24 ini saya buat keyframe baru, klik kanan insert keyframe all. Lalu saya geser ke sebelah kiri. Nah, jadi di scene 1 animasinya dia adalah geser dari dari kanan ke kiri. Sedangkan di dalam simbolnya dia berputar. Seperti apa jadinya? Jadi ketika saya Ctrl Enter, nah, dia akan jalan dari kanan ke kiri dan di dalamnya dia juga berputar. Atau mau kita balik ini posisinya, ya. Dari kiri ke kanan. Kemudian di frame 1 kita geser ke kiri. Kita Ctrl Enter. Nah, seakan dia lari atau menggelinding. Paham ya sampai di sini ya? Belas apa belas? Atau perlu saya ulangi?
Halo. Januar mana Januar? Hilang. Yang lainnya? Halo Pak. Apa Pak? Iki hilang iki, masih AFK iki ya. Ending Pak. Ngiler Pak. Guys, Ending Pak. pelanggaran ini. Ending. Oke. Yang lainnya gimana? Cewek-cewek gimana? Paham belum? Kalau belum, katakan belum ya. Jangan sayang, katakan benci. Wadah. Mana ini responnya ini? Mbak Fidela, bisa ndak? Paham ndak? Belum paham saya ulangi. Mbak Ana, Min, Yasmin. Iya, Pak. Oh, pending beneran ternyata. Pendingnya kok suwe tenan ya? Delay 2 menit Pak. Delay 2 menit Pak. Nah, delaynya 2 menit. Oke, coba. Ini angka berapa? Ora delay lo, ngapusi. 10. Ya, dihapusi aku rek ya. Padine arep Padine arep turu ya ta, iya. Nah, ini penjual borak ini. Oke, nah ini tak ulangi ya biar lebih paham. Oke, saya buat file baru, file new, kemudian action script 3. Oke. Sudah direkam Pak? Oh sudah Mas, ya kayak dejavu aja. Jadi misalnya kita bikin kupu-kupu yang lucu, wes ini. Oke, kita bikin sayapnya aja ya. Ini kita kasih warna kuning misalnya. Kita kasih warna kuning. Kemudian ya, ini kita jadikan ke simbol ya. Kita jadikan ke simbol dengan cara klik kanan kemudian convert to symbol. Kita kasih nama kupu. Ya. Kita kasih nama kupu, tekan OK. Ya. Oke. Kemudian di dalam simbol ya, kita edit, double klik. Sekarang sudah kita masuk simbol, cek dan indikasinya ada di sini ya, masuk ke dalam simbol, ada di sebelahnya layer scene. Di sini masuk ke simbol. Nah, di sini kita animasikan ya dengan cara klik kanan kemudian create motion twin ya. Tekan OK. Kemudian anchor-nya kita rubah ke bawah ya. Anchor itu apa? Saya tekan key shortcut-nya untuk free transform. Anchor itu yang ada di sini. Titik pusatnya ini kita rubah ke bawah. Ini contoh lain ya. Kemudian di frame 5 kita bikin keyframe baru. Saya tekan F6 ya. Sudah muncul titik di sini. Kemudian saya kecilkan ke bawah. Di frame 10 saya F6, kembalikan ke atas lagi ya. Nah, jadi seperti ini ya. Cukup kemudian frame yang ada di belakangnya ini bisa kita hapus ya, dengan cara dipendekkan seperti ini bisa, atau kita blok kemudian klik kanan remove frames ya. Jadi kita rubah hanya sampai frame 10 saja ya. Jadi ini kita animasikan sederhana di dalam objek simbolnya kupu-kupu dengan tipe movie clip ya. Kemudian kita kembali ke scene 1. Nah, di scene 1 ini ya, kita hanya mendapati satu frame saja, satu keyframe saja.
Nah, coba sekarang kita preview ya hasil animasinya dengan cara menekan Ctrl Enter. Nah, maka akan bergerak seperti itu terus dia karena ini movie clip ya. Akan gerak terus. Oke, sekarang saya close. Lalu saya buat di scene 1 ya, yang hanya ada satu keyframe saja. Saya buat klik kanan kemudian create motion twin atau sekalian aja classic twin ya. Kita gabung aja sama orient to path, kan tadi bahasanya mau saya buat dua. Yang pertama adalah ini sekarang movie clip, yang kedua adalah layer guide ya. Langsung saja kita gabungkan, berarti kalau tadi menggunakan motion twin, sekarang kita gunakan classic twin ya. Lalu kita buat klik kanan di layer name-nya, layer name saya rubah menjadi kupu ya. Klik kanan di layer name-nya ada add classic motion guide ya. Ini muncul setelah kita tambahkan classic twin tadi ya. Baru ini akan muncul add classic motion guide. Kalau belum dibuat motion, belum ada classic guide-nya ya. Kemudian saya klik, nanti otomatis di bagian atas layar kupu ini ada layer guide ya. Ada layer guide di sini, ikonnya seperti ini ya. Lalu kita buat track menggunakan pen ya. Kita buat lintasan menggunakan pen. Ingat, pennya ini, lintasannya kita akan bikin di layer guide, bukan di layer kupunya ya. Jadi tracknya kita klik, kita aktifkan layer guide-nya, baru kita bikin lintasannya seperti ini ya. Atau mungkin kembali, jadi saya Ctrl Z ya, sampai di sini. Oke. Misalnya nih ya, ini bagian ujung kita kita persempit celahnya sampai di sini ya. Lalu di frame 1 ya, layar kupu-kupunya nanti secara otomatis langsung nempel di padnya. Nah, ini padnya kita geser, keklik dua-duanya. Padnya kita geser ke sini ya. Nanti ada kotak hitam, lingkaran hitam kecil ketika kita menggeser objeknya. Nah, itu di tengah itu ada ya. Tempelkan di sini ya. Pastikan menempel di bagian padnya. Lalu di frame 25, 30 atau mungkin 50 ya. Ini saya buat klik kanan insert keyframe ya. Lalu untuk layer guide-nya kita tambahkan frame saja, insert frame ya. Terus ini ya, kupunya bisa kita geser seperti ini atau langsung ditempelkan di paling belakang ya, seperti ini. Jadi ketika kita geser, objek kupunya akan mengikuti pad yang sudah kita buat ya, seperti ini ya. Kalau di scene 1 ini kelihatannya cuma diem ya kupunya, tetapi jika kita Ctrl Enter maka dia juga akan mengepakkan sayap dan mengikuti pad yang sudah kita buat, lintasan yang sudah kita buat. Kalau misalnya terlalu cepat ya, kita turunkan FPS-nya ke 12 misalnya, separuhnya. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, sekarang lebih kelihatan agak lambat ya. Oke, bisa lebih mengerti sampai sekarang? Iya. Oke. Pak, kupunya ini menghadapnya Pak ketika terbang ya, menghadapnya kok satu arah aja Pak? Apa mungkin lehernya tengengen Pak? Ya, enggak ya.
karena defaultnya memang masih menghadap sesuai dengan hadapan arah dari kupu-kupunya ya. Jadi ini bisa kita rubah ya menghadapnya dengan cara klik di frame-nya, bukan di objeknya. Anda perhatikan bagian properties ya. Anda perhatikan bagian properties. Ketika saya klik objeknya, maka propertiesnya adalah untuk objeknya. Jika saya klik keyframe-nya, maka propertiesnya itu adalah untuk keyframe-nya. Sedangkan di sini ada snap, jangan dihilangkan karena snap ini yang menempelkan kupu-kupu ke lintasannya. Sedangkan ada opsi orient to path, ini kita klik, kita centang, memberikan opsi bahwa orientasi kupunya, rotasinya itu searah dengan lintasannya. Kegeser ini, tak kembalikan ya. Jadi arah kupu-kupunya searah dengan padnya. Kalau padnya ke bawah ya ini muter ke bawah kupu-kupunya ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya kontrol enter, nah arahnya juga berbeda. Oke, clear sampai di sini. Halo, halo. Ya. Iya. Oke, jadi apa tadi yang perlu diperhatikan sebelum membuat movie clip ya? Karena movie clip itu adalah objek ya, yang di dalamnya sendiri dia bisa beranimasi ya. Jadi misalnya pulpen ini berputar di dalam dirinya sendiri dan bergerak ke samping kanan atau ke kiri. Yang pertama, ketika kita membuat objek ya, misalnya kupu-kupu atau kotak tadi, objek ini kita convert ke simbol ya. Klik kanan convert to symbol, kemudian kita pilih movie clip, pastikan, kemudian jangan lupa memberi nama ya di simbolnya itu supaya kita nggak kebingungan mencari nama ketika di library nanti. Setelah itu ya, kita masuk ke dalam objek yang sudah kita convert ke movie clip tadi dengan cara double klik ya. Ketika sudah di double klik, Anda bebas animasikan di situ, mau diputar, mau dirubah ukuran, mau dibuat jungkir balik, mau kayang, mau sikap lilin, boleh terserah ya. Kemudian kita exit mode dari simbolnya dengan cara klik tombol scene 1 di pojok kiri atas bagian scene, dan di situ nanti di bagian bawah di timeline hanya ada satu keyframe saja ya. Nah di situ Anda baru menganimasikan, misalnya mau digeser ke kanan, mau digeser ke kiri, atau diikutkan sesuai lintasan yang kita buat menggunakan pen tadi ya, atau create motion guide ya. Seperti itu. Baru ketika Anda kontrol enter, itu nanti dia akan beranimasi di dirinya dan juga beranimasi sesuai dengan lintasan yang sudah kita buat ya. Oke, clear? Insya Allah Pak. Oke, insya Allah ya. Nanti jika masih bingung bisa diputar ulang kok rekamannya, jangan khawatir ya. Semuanya saya upload ini rekamannya dan linknya juga masih sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak Pak. Belum ada. Oh ya, sesuai dengan yang ada di grup ya, saya informasikan tadi untuk hari Jumat besok DK1B masuknya jam 8 ya. Diingat ya, aja lali engko kadung dipenani bangkong bae wayahe masuk ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya rasa cukup ya, akan saya akhiri. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.